Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Andra Junata dari BKI 5C. Saya akan menjelaskan 3 metode. Metode psikoterapi barat. Pengertian terapi behavioral terapi. Tingkah laku adalah gabungan dari beberapa teori belajar yang dikemukakan oleh ahli yang berbeda. Menurut Willis, terapi tingkah laku berasal dari konsep yang dituangkan oleh Ivan Pavlov dan Skinner. Pendiri dari teori behaviorisme adalah Johann Brandes Watson. Menurutnya, psikologi harus menjadi ilmu yang objektif. Dalam artinya, psikologi harus menjadi ilmu yang objektif. Dalam artinya, psikologis harus dipelajari sebagaimana mempelajari ilmu pasti atau ilmu lain. Behaviorisme adalah suatu pandangan ilmu tentang tingkah laku manusia. Terapi behavior adalah pendekatan yang ada pada konseling dan psikoterapi yang berurusan dengan pengubahan tingkah laku. Terapi behavior adalah teknik yang digunakan pada gangguan tingkah laku. Tetapi behavior adalah teknik yang digunakan pada gangguan tingkah laku, diperoleh dari cara belajar yang salah karena diubah melalui proses belajar untuk mendapatkan tingkah laku yang sesuai. Yang kedua, latar belakang terapi behavior. Behaviorisme lahir sebagai suatu reaksi dari sebuah interaksionisme dan juga psikoanalisis. Perkembangan terapi ini ditandai dengan suatu pertumbuhan yang fenomenal sejak akhir tahun 1950-an. Pada awal tahun 1960-an, laporan tentang penggunaan teknik terapi tingkah laku muncul dalam keputusan profesional. Johann Watson, pendiri behaviorisme, menyingkir dari psikologi konsep seperti kesadaran, determinasi diri, dan berbagai fenomena subjektif lainnya. Yang selanjutnya, tujuan terapi behavioral. Tujuan umum dari terapi behavior adalah untuk menciptakan suasana baru bagi setiap proses belajarnya. Terapi mendasar yang ada pada diri manusia adalah setiap tingkah laku manusia itu dipelajari, termasuk tingkah laku maladaptif. Tujuan adanya konseling behavior sendiri adalah untuk membantu konseling menghilangkan respon-respon atau tingkah laku lama yang merusak dirinya dengan mempelajari yang baik-baik dan sehat. Tujuan terapi behavior adalah untuk memperoleh perilaku baru, menghilangkan perilaku lama untuk maladaptif dan juga menjaga perilaku baru yang diinginkan serta memperkuatnya. Selanjutnya, teknik-teknik terapi behavior. Yang pertama, desensitisasi sistematik. Teknik ini merupakan panduan dari beberapa teknik seperti memikirkan suatu, menenangkan diri, relaksasi, dan membayangkan sesuatu. Selanjutnya, terapi implosif dan pembanjiran. Teknik ini terdiri atas pemunculan stimulus berkondisi secara berulang-ulang. Teknik pembanjiran beberapa dengan teknik
sistematis dalam arti teknik pemanjiran tidak menggunakan agen-agen Gaussian baik balik maupun tingkatan kecemasan. Biasanya adalah hubungan antara terapi dan klien. Hubungan yang baik dapat membantu proses perubahan behavior, di mana meningkatkan kesempatan klien agar mudah menerima terapi, bekerja sama dengan klien, memiliki penerimaan positif, serta harapan sukses mengenai efektivitas terapi. Yang selanjutnya, pengertian relational emotive behavior. Terapi menurut Greg Forer dalam bentuknya teori yang praktek konseling dan psikoterapi rasional emotive behavior adalah pemecahan masalah yang fokus pada aspek berpikir, menilai, memutuskan, direktif tanpa lebih banyak berurusan dengan dimensi-dimensi pikiran ketimbang dengan dimensi-dimensi perasaan. Ciri-ciri relation emotive behavior terapi dalam menelusuri masalah kalian yang dibutuhnya, konselor berperan lebih aktif dibandingkan kalian. Maksudnya adalah bahwanya peran konselor di sini harus bersikap efektif dan memiliki kapasitas untuk memecahkan masalah yang dihadapi kalian dan bersungguh-sungguh dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Dalam proses hubungan konseling harus tetap diciptakan dan dipelihara hubungan baik dengan kalian. Dengan sikap yang ramah dan hangat dari konselor akan mempunyai pengaruh yang penting demi suksesnya proses konseling, sehingga dengan terciptanya proses ini yang akrab dan rasa nyaman ketika berhadapan dengan kalian, tercipta dan terpeliharanya hubungan baik ini dipergunakan oleh konselor untuk membantu kalian mengubah cara berpikirnya yang tidak rasional menjadi rasional. Dalam proses hubungan konseling, konselor tidak banyak menelusuri masa lampau kalian. Yang terakhir adalah peran dan fungsi konselor. Konselor di sini fungsinya adalah sebagai fasilitator, pembimbing dan pendamping kalian. Dalam perannya membantu kalian mengatasi masalah-masalah yang sedang dihadapinya, sehingga kalian dapat secara sadar dan mandiri mengembangkan atau meningkatkan potensi-potensi yang dimilikinya. Sekian video dari saya. Bila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah humanistik. Awal mula lahirnya psikologi humanistik adalah berangkat dari mana psikologi yang pada awalnya abad ke-20 di Eropa dan Amerika. Pada saat itu gerakan behavioristik dan psikoanalisa sangat diunggang-anggungkan. Aliran-aliran atau gerakan-gerakan psikologi lainnya sangat tidak diperdulikan. Psikologi humanistik ini lahir atas gerakan behavioristik dan psikoanalisa. Manusia merupakan suatu gambaran yang
artikel tidak lengkap dan satu sisi. Pada awal tahun 1950-an, psikologi humoristik ini terus tumbuh dan berkembang dan mengkritik gerakan-gerakan psikologi modern sebelumnya, khususnya gerakan behavioristik. Pada tokoh dan pengikut gerakan humoristik banyak memberikan kritik terhadap gerakan behavioristik. Mereka menganggap bahwa psikologi humoristik mendehumanisasi tokoh-tokoh humoristik. Yang pertama, Arthur Combes 1912 sampai 1999 bersama dengan Donald Soeng 1904 sampai 1967. Mereka mencurahkan bahwa perhatian pada dunia pendidikan. Yang kedua, Abraham Maslow mengemukakan bahwa individu berlaku dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat hierarkis. Pada diri masing-masing orang mempunyai berbagai perasaan takut, seperti rasa takut untuk berusaha untuk berkembang, takut untuk mengambil kesempatan, takut membayangkan apa saja yang sudah ia miliki dan sebagainya. Tetapi di sini lain, seseorang juga memiliki dorongan untuk lebih maju ke arah keuntungan, keinginan diri ke arah fungsinya, semua kemampuan ke arah kepercayaan diri menghadapi dunia luar, dan pada saat ini juga ia dapat menerimanya juga sendiri. Yang keduanya, Carlson Roger lahir di Outback, Illinois pertanggal 8 Januari 1902 di sebuah keluarga Protestan yang fundamentalis. Kepindahan dari kota ke daerah pertanian di usianya yang ke-12 membuat ia senang akan ilmu pertanian. Ia pun belajar pertanian di Universitas Washington. Tujuan pendidikan humoristik. Yang pertama, mengoptimalkan kesadaran individu akan keberadaannya dan menerima keadaannya menurut apa adanya. Saya adalah saya. Yang kedua, memperbaiki dan mengubah sikap psikoterapi, cara berpikir, keyakinan serta pandangan-pandangan individu yang unik, yang tidak atau kurang sesuai dengan dirinya, agar individu dapat mengembangkan diri dan meningkatkan step astrotion seoptimal mungkin. Ketiga, menghilangkan hambatan-hambatan yang dirasakan dan dihayati oleh individu dan dalam proses aktualisasi dirinya. Yang keempat, membantu individu dalam menemukan pilihan-pilihan bebas yang mungkin dapat dijangkau menurut kondisi dirinya. Selanjutnya, kelebihan teori humoristik. Pertama, selalu mengedepankan hal-hal yang bernuansa demokratis, partisipatif, dialektis, dan humanis. Kedua, suasana pelajaran yang saling berbagai adanya
kebebasan berpendapat, kebebasan mengungkapkan gagasan. Yang ketiga, keterlibatan peserta didik dalam berbagai aktivitas di sekolah. Dan lebih-lebih adalah kemampuan hidup bersama komunal bermasyarakat di antara peserta didik yang ditentukan mempunyai pandangan yang berbeda-beda.